turun dari tempat pesanggerahan namanya Gunung Winarung. Nah di tangga itu saya ketemu seorang kakek-kakek. Kita lihat salah satu gua di sana. Ini foto yang katanya misterius, belum pernah ditemukan katanya gitu. Dan pada tahun sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kita di channel Kumis Kamil. Jadi saya kedatangan tamu ya, narasumber. Dia juga punya YouTube juga sih katanya ya. Punya YouTube ya Bang? Yang nama YouTube-nya? Kang Buyur Channel. Kang Buyur Channel. Jangan lupa di subscribe ya. Ya jangan lupa juga subscribe channel Kumis Kamil, like, comment, and share. Oke. Ya udah. Kita lanjut aja. Namanya siapa Kang? Kang Buyur. Kang Buyur ya. Oke. Dengar-dengar Kang Buyur punya cerita yang mistis ya. Banyak sebetulnya. Ya. Cerita itu banyak. Gimana tuh? Kita jadi penasaran. Mau dari mana dulu nih? Cerita kita mau mengungkap misteri masalah foto yang selama ini dicari. Iya, saya pengen tahu itu. Yang selama ini dicari oleh terutama para juru kunci juga. Penasaran sebetulnya. Jadi cerita masalah foto dengan kemunculannya sebuah sosok yang menyerupai Kanjeng Ibu. Saya tidak mengatakan itu Kanjeng Ibu ya. Yang menyerupai Kanjeng Ibu itu saya dapat tahun 2003. Nah, sedikit pada saat itu saya kebetulan ngantar tetangga. Dulu ada yang pernah kemusibahan, tenggelam. Kena musibah. Dan sampai sekarang tidak ketemu. Nah, saya antar ke sana ya, kebetulan ada tetangga juga minta tolong. Kebetulan saya masih ada berbau wilayah sana gitu. Barangkali mungkin tahu harus kemananya. Ya alhamdulillah kita punya orang tua dulu sudah almarhum sih. Saya ajak ke sana. Ya setelah ke sana, pendek cerita, begitu saya pulang turun dari tempat pesanggerahan namanya Gunung Winarung. Nah di tangga itu saya ketemu seorang kakek-kakek. Ya ngasih foto itu. Ya tak pikir beli. Ya saya pikir boro-boro mikirin beli foto, kita bukan lagi wisata. Foto apa itu nggak ngerti. Ya saya bilang enggak Pak, nggak punya duit. Nah, dia menggunakan bahasa Sunda, canak we Jang. Fotonya kalau kata bahasa kita mah ambil aja deh. Ambil aja, bawa. Ya namanya dikasih, saya bawa. Saya tidak pernah perhatikan itu foto apa, udah saya kantongin. Dan pada saat itu saya juga masih ke hal-hal gitu sejauh lah, nggak paham begitu lah ya? Paham tapi kayaknya kurang begitu interest gitu. Tapi setelah di rumah kita beberapa bulan, itu foto kadang nggak ada. Kita pengen cari foto kemana, dicari nggak ada. Tapi tahu-tahu ada di lemari. Oh maksudnya ini foto ditaruh nih misalnya? Iya. Terus tiba-tiba foto nggak ada di situ? lemari. Kadang-kadang kita kan mau pengen taruh di apa gitu. Tapi dicari nggak ada. Itu ada di lemari. Entah mungkin ya itu nggak tahu ada yang mindahin atau gimana ya. Saya nggak begitu terlalu peduli lah. Tapi saya sering ini semenjak itu sering mencium wangi-wangian kayak wangi minyak melati, terus sering mencium wangi bunga sedap malam. Dan saat itu saya tidak pernah kenal bunga-bunga begituan dan parfum-parfum begitu nggak. Bahkan jujur kalau saya nyium minyak melati itu mual gitu, soalnya nggak cocok tuh. Tapi saya abaikan begitu aja. Lama kelamaan
sampai ke sini itu foto nggak tahu di mana. Ntar tiba-tiba ketemu itu ada. Jadi fotonya itu tiba-tiba bisa hilang gitu. Iya, ntar pada saat gimana kita kadang lagi cerita sama teman gitu, gua punya gini-gini, kita cariin fotonya terus nggak budek nggak ada. Kadang-kadang jengkel kemana itu foto? Horor fotonya. Tahu ntar muncul di mana taruh, akhirnya makanya sekarang sampai saya tempelin gitu. Itu juga ditempel sempat hilang. Saya sempat foto itu saya tempelin gitu dengan ini. Ini foto jatuh kemana lagi, udah dilem gini juga. Dan tahu ngegeletak ada gitu, ada di meja, padahal saya bilang ada yang nemuin, nggak tahu. Saya nanya ke anak-anak juga, ke istri juga, siapa yang iniin foto? Waduh, ini foto. Bilang ya udah. Jadi nah di kesana-sana akhirnya seakan-akan tanpa sadar saya akan tergiring sehingga terus menyukai jejak-jejak itu terus. Tergiring maksudnya gimana? Ya secara sugesti lama-lama jadi suka gitu dengan cerita sejarah itu. Terus akhirnya kita telusuri, ya pendek cerita dari mulai 2014 saya sering ke pelabuhan gitu. Kadang jalan sendiri sampai sana ya paling sama para juru-juru kunci ya ngobrol aja, ngopi bareng gitu. Kita nanya sambil ngobrol. Ada rasa ketertarikan dan pernah satu saat saya coba habis sholat, kita wirid. Tapi memang bukan saya yang melihat. Itu istri saya sempat melihat ada sosok tubuh yang seperti itu datang dan menanya ke saya. Tubuh seperti apa maksudnya? Ya sosok ibu ini. Ibu-ibu biasa. Enggak, sosok ratu. Oh, ratu. Kanjeng ratu lah. Sempat nanya cuman kan ke istri, dan memang saya nggak punya rasa apa-apa gitu. Nanya ada apa, mau apa, buru ngomong. Lah ngomongnya ke istri. Saya bilang kalau kenapa nggak ke saya yang bermaksud. Saya anteng aja itu. Saya punya waktu cuma 5 menit. Ya itu yang cerita istri. Waktu 5 menit ini apa nih maksudnya? Iya, dia punya waktu untuk saya menjauh tuh 5 menit. Iya, saya punya waktu ke sini cuma 5 menit. Ya dalam hati saya ngomong ke istri mau 1 jam juga lu di sini, gua mau gak tahu. Iya. Nah lu kenapa nggak ke gua? Lah istri kan nggak nyambung ngapain. Nah itu ya saya bilang, saya tanya ke istri, benar nggak? Benar, saya nggak tidur katanya. Lagi kamu pikiran itu saya nggak tidur. Ya, saya mikir lagi kenapa. Ya dari situ terus kita gali terus. Tapi ada ini nggak, maksudnya suatu kejadian yang aneh nggak di setelah? Nah kalau perjalanan sering. Perjalanan sering, tapi ya terutama kalau saya kan selalu menggunakan pakai motor ya. Terkadang saya pernah beberapa kali saya nggak masuk akal. Naik motor dari sini pelabuhan, ya sekarang cerita motornya kayak gitu dah. Ya. Motornya kayak gitu. Kira-kira percaya nggak kalau ke sana cuma 1,5 jam baru ngerokok? Kayaknya suatu hal yang nggak mungkin. Nah itu dia. Jangankan teman-teman semua, saya sendiri bingung. Lah bawa motor balik ngerokok begini nyantai. Orang masih siang kok. Ngapain sono juga, ngobrol juga malam. Tahu-tahu udah masuk Bagbagan, Pelabuhan Ratu. Lu Bagbagan apa? Bagbagan, nyamannya Jalan Bagbagan. Orang tahu kalau ke pelabuhan itu. Itu saya di situ cuman 1 jam 10 menit. Sampai saya mampir ke warung itu, takut jam saya ngaco, saya lihat di HP. Emang iya. Ya ini gue jalan sama diapain, perasaan naik motor boro-boro kenceng, orang karena lebih banyak tangan sebelah nyantai gitu. Iya. Nah sering itu sudah beberapa kali kejadian gitu. Bahkan sekarang ini saya punya kelebihan, kalau saya pulang dari sana itu tidak pernah merasa lelah. Sekarang kebayang
kita begadang, kita perjalanan dari sini, dari Bogor ya, ke sana menggunakan motor. Dari sana itu kita tidak istirahat ngapa-ngapain, ya isinya nggak istirahat tiduran lah, paling ngobrol sana sini. Sampai pagi nggak tidur, jor lagi pakai motor. Secara logika pasti ada lelah dan ngantuk. Jelas, itu jelas manusiawi. Tapi yang bikin aneh, nggak pernah itu saya rasakan, alhamdulillah. Salah satunya ya nggak jauh-jauh, saya baru pulang semalam, tadi pagi, karena semalam juga habis dari Pelabuhan Ratu, dari PLTU, kita lihat salah satu gua di sana, terus juga ke daerah arah ke pantai yang baru itu, Sawarna, ke situ. Nah itu sampai pulang juga segar-segar aja. Sampai pulang segar-segar aja. Nah itu mungkin salah satu kelebihan yang selama ini saya rasakan. Dan entah itu ada sangkut paut dengan keberadaan foto ini atau tidak, saya juga nggak tahu. Dan kejadian aneh-aneh seperti itu yang ya tidak masuk di akal. Apalagi ya jujur, ya saya ini mungkin jauh umur itu lebih daripada teman-teman semua. Kalau secara fisik untuk jos pelabuhan pakai motor seperti itu PP, ya nyungsep di jalan, nah, tidur dulu. Ini alhamdulillah. Kalau perjalanan dengan ibu, tapi selama ini saya memang ya untuk melihat sosok tidak, karena saya juga tahu kemampuan siapa sih saya harus melihat. Satu mungkin dari situ ya keberkahan-keberkahan yang lain juga ketika kita mau lajimin, subhanallah lah, banyak yang saya rasakan. Cuman ya kembali satu keyakinan dan kita juga tidak minta macam-macam. Jadi intinya cuma hanya merasakan aja. Hanya gitu. Merasakan saja. Tapi nggak ngelihat sosok-sosok apa gitu, enggak. Kalau sosok-sosok yang lain selain dari itu ya kalau pada saat di Karangkursi kayak tiba-tiba ada sosok kayak makhluk, itu udah sering. Nah, seperti itu wajar. Dan satu lagi, saya lebih cenderung ke penemuan-penemuan fakta. Saya pernah zikir di Karangkursi, di situ saya raba-raba di karang itu ada kayak semburan pasir kecil. Kalau kita pegang gini nggak kesentuh. Tapi kalau kita kumpul-kumpulin, lama-lama terkumpul sampai saya dapat setengah kantong plastik, ya setengah kantong plastik kresek yang kecil itu. Dan secara logika dari mana? Di atas batu, dan kalaupun ada pasti numpuk. Kalau ini nggak ada, kalau dipegang ini cuman paling hanya ya kalau kita lihat mungkin nggak sampai secomot. Tapi kita sambil zikir kita kumpulin gitu. Bisa setengah gitu. Masukin, tanpa sadar kita masukin, ntar kita kumpulin lagi. Begitu selesai setengah kantong. Kalau dilihat sedikit gitu ya. Dilihat di gini gimana sih, kayak kita abu rokok gini-giniin kita gini-giniin kan nggak ini, tapi lama-lama ada gitu sebenarnya. Nah itu, dan itu sampai sekarang ada di rumah. Kalau masalah bentuk-bentuk istilahnya merasakan dan melihat makhluk-makhluk itu ya saya rasa di tempat itu sudah nggak aneh lah. Dan memang kita terjunnya ke tempat begituan. Yang saya lebih fokus ke hal-hal yang penemuan-penemuan faktanya ini gitu. Nah itu dia, jadi kita mau, katanya kan ada tuh ya foto itu, katanya itu foto misteri, katanya misterius sampai saat ini. Katanya belum ada yang punya foto itu. Belum ada yang punya. Dan alhamdulillah ya kalau teman-teman mau lihat fotonya. Dan memang dari pertama saya dapat sampai sekarang fotonya ya warnanya begini-begini saja. Ini foto yang katanya misterius, belum pernah ditemukan katanya gitu. Dan pada tahun sekian itu jauh belum ada editan. Yang saya tahu tahun 2000 ya editan itu masih awam. Karena mungkin komputer aja masih PGA ya pada saat itu.
yang foto selama itu dicari, yang masih misteri, Nah, berarti ini. Jadi yang dibahas sama para juru kunci, bahkan jadi sejarahnya ini dia mengatakan ini foto adanya pada saat si ibu sedang gendong anaknya di Karangkursi. Memang pada saat itu Karangkursi masih alami ya. Itu saya memang sempat dengar tahun 85 kejadian seperti itu. Ada seorang ibu-ibu dipoto lalu muncul katanya Onyi Roro Kidul. Nah itu tahun 85 saya sempat dengar, tapi ya nggak bisa dapat fotonya dari mana gitu. Ya kebetulan saya juga memang awalnya juga nggak jauh dari tempat sana. Saya lahirannya dari Lengkong tadinya. Jadi kalau antara Lengkong dengan Pelabuhan Ratu itu jaraknya cuman 1 jam jalanan itu. Jadi nggak ini. Jadi ini foto yang selama ini masih misteri. Ya. Dan ternyata udah ada yang megang ya. Ya alhamdulillah. Ya seperti saya bilang, saya ada orang kakek-kakek yang ngasih ini. Awalnya saya nggak apalagi malam. Pada saat itu malam. Ya dikasih saya ambil. Orang saya lagi mikirin fokus anak tetangga tenggelam kok. Mikirin foto kan gitu. Oke guys, jadi yang selama ini misterius, katanya fotonya masih misterius, ini fotonya amazing ya. Ini fotonya yang saya dapat. Luar biasa, Kang Baru. Ya, dan foto ini warnanya tetap begini dari awal. Iya. Terus ya ini sering hilang. Maksudnya nggak pindah tapi hilang aja. Hilang. Kita cari di mana nggak ketemu. Ya tahu-tahu ada ngegeletak di atas lemari, di atas meja. Gitu. Terus seperti ini. Memang wajahnya nggak memang begini adanya. Blur gitu, nggak jelas. Jadi setelah dapat foto ini, terus yang berkesan aneh itu cuman hanya sekedar kayak fotonya pindah gitu. Fotonya pindah. Terus sama ada makhluk yang katanya ibu-ibu itu ya? Iya, itu udah kejadiannya sudah kesininya. Sudah mulai saya tertarik sering melajimi. Iya. Nah, ada kehadiran seperti itu, tapi sayangnya ya melalui istri. Tapi selain itu ada hal yang aneh lagi atau gimana? Untuk keanehan-keanehan yang berbentuk nampak tidak, tapi untuk tingkat kita lebih meyakini itu lebih kuat. Sugesti dalam meyakini, entah kenapa yang tadinya saya juga pasif, yang pokoknya tapi sekarang setelah dimulai dari ini step by step terus dan sampai sekarang ya saya ya jujur aja, bahkan rumahnya dicat hijau gitu. Saking sudah sugestinya karena saya apa sih namanya kalau gitu ya? Kekuatan sugesti kita semakin kuat semakin jadi yakin. menarik kita mengikuti itu gitu ya. Iya. Gitu. Jadi dalam perjalanan intinya ketemu kakek-kakek terus kenal enggak gitu ya? Ya boro-boro kenal. Tahu saya juga wajahnya juga saya nggak ngelihat orang, saya lagi fokus kok, lagi nolong orang, lagi bantu nolong orang, tiba-tiba ada yang ngasih gitu, makanya saya tolak gitu, nggak punya duit Pak, kalau bahasa kitanya kan gitu. Jadi dipikir sangkanya bapak-bapak itu butuh duit terus jual. Biasanya kan suka ada jual-jual foto iya. Gitu kan di sana. Ya. Kalau sekarang udah banyak kan, di depan-depan itu lukisan pada dijualin. Kalau dulu nggak ada. Iya. Kadang-kadang ya gitu, biasanya tukang foto yang begitu ngejual-jual. Gitu. Makanya saya bilang ya punya duit. Ya. Tapi taunya ya bilangnya gitu, udah bawa aja Pak, Dek. Jadi kakek-kakek itu intinya Kang juga nggak kenal nih, Kang juga. Nggak kenal, bahkan muka maupun ya saya nggak perhatiin. Saya ambil, saya jalan ya terima kasih kalau ngasih mah. Kalau begitu emang ceritanya emang benar kayak gimana ya? Misteri itu mungkin baru terungkap ya masalah foto ya. Saya juga nggak tahu ini foto, maksudnya fotonya emang misterius itu yang dicari atau bukan, kita juga kan nggak tahu ya. Cuman ya, tapi kalau memang Kang Bayur yang punya ini itu luar biasa udah. Iya, ada pesan Kang Bayur?
Pesannya kita salah satunya boleh kita percaya atau tidak, boleh meyakini. Pada intinya kita tetap kita yakin kepada Sang Halik. Betul. Apapun yang kita terjadi di semua keajaiban itu adalah kehendaknya. Dan jangan lupa juga saya punya channel YouTube Kang Buyur Channel. Kang Buyur Channel. Channelnya campuran tapi ya. Jadi mau lihat apa aja di situ ada. Gado-gado dah. Gado-gado pokoknya. Iya, okay. Kita punya ciri khas sendiri. Oke. Udah cukup sampai di situ aja ya. Ternyata foto itu Kang Bayur yang megang. Luar biasa ya. Oke, jangan lupa buat Kumiser like, comment, and share, subscribe-nya ya. Itu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.